ya. Tapi mengajarkan agama mereka, dan agama telah jelas. Nah, mengajarkan manusia kepada agama berarti mengajarkan mereka bagaimana mengikuti agama Allah. Mengajarkan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah din. Adapun yang ditambah-tambah, yang dibuat-buat, yang perkara-perkara yang baru, laisa min dinillah, bukanlah agama Allah. Maka orang yang menyeru pada pemikiran yang nyeleneh, ibadah yang bid'ah, atau pemahaman-pemahaman yang aneh, yang menyimpang dan tidak berlandaskan dalil, maka mereka bukanlah orang yang mengajarkan manusia tentang agamanya. Sebab agama Allah telah sempurna. Wa faqahahum fi, dan mereka mengajarkan pada mereka al-fiqh, pemahaman yang benar tentang agama. Wa sabara ala dzalik, dan ia bersabar atas hal itu. Butuh kesabaran. Seorang dai, orang yang paling membutuhkan kesabaran. Wasbir ala ma asabak, sebagaimana wasiat Luqman pada anaknya. Setelah memintakan untuk menyeru manusia, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Serulah manusia, perintahkan manusia kepada al-ma'ruf, kebaikan, cegah manusia dari kemungkaran, kemudian bersabar. Seorang dai kalau tidak bersabar dalam menghadapi mad'unya masyarakat, maka dia tidak akan berhasil dalam menyampaikan dakwah. Bahkan ia akan cepat emosi, akan cepat atau akan selalu mempertahankan pemikirannya atau egonya. Sebab, dan ia akan cepat bosan dalam berdakwah tersebut dan akan cepat marah. Kenapa? Sebab dia tidak mampu sabar dalam menyampaikan dakwah tersebut. Wa amila bidakwatihi, dan mengamalkan dakwah, apa yang diserukannya, apa yang disampaikannya. Sabar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan bahwasanya ia menurunkan kitab kepada nabinya, kemudian setelah itu memerintahkan nabinya untuk bersabar. Inna anzalna ilaikal qur'ana tanzila. Inna anzalna ilaikal qur'ana tanzila, dalam surat Al-Insan Ad-Dahr. Inna anzalna ilaikal qur'ana tanzila. Seharusnya jawabannya apa setelah itu? Seharusnya fashkur ni'mata rabbik. Kenapa? Sebab Al-Quran merupakan nikmat yang mulia. Diturunkannya Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung dan mulia. Dan nikmat tentunya dihadapi dengan kesyukuran. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya setelah menurunkan Al-Quran, nikmat yang mulia, untuk bersabar? Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Isbir, limadha? Allah telah menentukan bahwasanya setiap orang yang menyerukan Al-Quran, membawa manusia untuk mengikuti Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dan kebenaran, pasti akan menghadapi cobaan dan rintangan, dan menghadapi rintangan, celaan, cercaan, penghinaan, dihina, disakiti, dizalimi. Nah, senjata yang paling ampuh yang harus ia pergunakan adalah kesabaran. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap keputusan Rabbmu. Allah telah menentukan, mentakdirkan setiap orang yang menyuruh kepada kebaikan pasti menghadapi rintangan. Nah, fasbir. Wa hadzal jinsu minan nas hum ahsanun nas, dan jenis manusia atau manusia yang jenis ini, yaitu manusia yang menyeru kepada kebaikan dan bersabar dan mengamalkan amalan atau dakwah yang ia sampaikan, maka hum ahsanun nas adalah manusia yang terbaik. Wa hum aslahun nas, dan mereka yang paling baik, paling soleh. Wa anfa'un nas linnas, dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia adalah orang yang menyuruh pada agama Allah,
menyeru pada agama Allah, menyeru pada Allah, menyeru pada mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bersabar, ya, mengajarkan ilmu yang benar pada masyarakat, bersabar dalam berdakwah, kemudian mengamalkan dakwanya, mengamalkan perkataannya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling terbaik dan paling banyak manfaatnya untuk manusia. Faman arada an yakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa alaihi bid-da'wati ila Allah ala basirah hatta yakuna min atba'ihi ala al-haqiqah yanfa'u an-nas wa yanfa'u nafsah falahu bidzalika mithlu ujurihim walau kanu malayin fahadhihi ni'matun 'azimatun wa fa'idatun kabirah. Barang siapa yang ingin menjadi pengikut Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menyeru manusia, mengajak manusia berdakwah pada Allah ala basirah, berdasarkan ilmu. Kenapa demikian? Sebab Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa anna hadha ud'u ila sabili rabbika wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru kepada Allah, pada jalan Allah, pada agama Allah ala basirah, berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang yang mengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyeru kepada agama Allah berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu yang benar, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu qala Allah wa qala rasuluhu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah yang merupakan prinsip dasar, salah satu prinsip dasar manhajus salaf yang membedakannya dari sekian banyaknya dakwah atau yang atasnamakan dakwah kepada Islam atau sekte-sekte yang menyimpang dari sunnah. Hatta yakuna min atba'iha alal haqiqah, sehingga agar ia menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sejati, yang sebenarnya. Yanfa'un nas, bermanfaat bagi manusia dan juga memberikan manfaat bagi dirinya. Falahu bidzalika, maka ia akan mendapatkan dengan perbuatan dan usaha tersebut seperti pahala yang mereka dapatkan walau kanu malayin, sekalipun mereka banyaknya jutaan. Ya, bayangkan Rasulullah SAW dan para sahabat yang menebarkan Islam, yang memencar atau menebar ke seluruh pelosok dunia, ya. Mereka bahkan sampai pada daratan Cina, Afrika, Andalus, ya. Mereka menebarkan agama Allah dengan semangat, ya, memperjuangkan agama Allah sehingga manusia kenal kepada agama Allah. Mereka membuka hati yang tertutup, membuka mata yang tertutup, dan hati yang dibelit oleh hawa nafsu dan kegelapan syahwat dan syubhat dan kekufuran, sehingga menjadi terang, menjadi suci, dan matanya menjadi terang melihat kebenaran sehingga masuk pada Islam. Nah, setiap kebaikan yang mereka amalkan, kemudian mereka orang yang mendapatkan hidayah tersebut menyeru lagi atau mengajak manusia pada agama Allah. Begitu seterusnya sampai pada zaman kita sekarang ini. Maka sahabat yang menebarkan agama itu semuanya mendapatkan pahala, ya, ganjaran dan pahala di sisi Allah sebagaimana pahala orang yang mengikuti mereka, mengikuti kebenaran, yang mendapat petunjuk disebabkan dakwah mereka, dan itu terus mengalir dan tidak akan berkurang pahala orang yang mengamalkan hidayah dan petunjuk yang mereka terima dari para sahabat. Nah, terlebih lagi Rasul kita Muhammad SAW, seluruh solat dan ibadah kebaikan kita lakukan semuanya langsung ditransfer
secara langsung pada Rasulullah SAW. Ya, langsung masuk. Ya, enggak rekening ya, enggak ada. Langsung masuk pada amalan kita ini. Pahalanya langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena siapa yang mengajarkan umat? Siapa yang menjadikan kita bisa mengenal agama yang mulia ini? Menjadi orang yang muslim, mukmin, muslim, mengikuti agama Allah. Siapa yang mengajarkan kita? Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu kita mengirimkan pahala kepada Rasulullah. Tidak perlu kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Tidak perlu seperti itu. Ini amalan yang bid'ah. Tidak pernah sahabat mengirimkan pahala kepada Nabi SAW atau khususnya Fatihah. Tidak pernah. Kenapa? Sebab tidak perlu dikirimkan. Yang penting bagaimana Anda dan kita semua melakukan amalan yang terbaik. Itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Rasul tidak dikirimkan, akan terkirim langsung. Ya. Kenapa? Sebab Rasul mengatakan, man da'a ila huda falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajak pada petunjuk dan dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengamalkan sepeninggalnya, dan tidak akan berkurang amalan pahala orang yang mengamalkannya. Oleh karenanya jadilah kita juru-juru dakwah yang mengajak pada kebenaran agar terus mendapatkan ya tabungan yang terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Ilmu nafi'. Fahadhihi ni'matun 'azimatun wa fa'idatun kabirah. Ini merupakan nikmat yang sangat mulia dan keuntungan yang sangat besar. Wa fil hadits yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujur min dzal la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, undur ila petunjuk ya, bukan ila bid'ah, bukan pemikiran yang aneh dan nyeleneh, bukan pada pemahaman yang batil, pada huda, petunjuk. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh pada kebenaran, kana lahu minal ajr, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang pahala, yang tidak akan mengurangi hal itu sedikit pun pahala orang-orang yang mengamalkan. Dan barang siapa yang menyuruh pada kebatilan, kesesatan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, pemikiran yang akidah yang batil, amalan-amalan yang bid'ah, barang siapa yang menyuruh dan mengajak manusia untuk hal itu, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang. Hal itu tidak akan mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya sedikit pun. Nah, jadi mereka akan memikul dosa mereka dan dosa orang-orang yang disesatkan oleh mereka. Nah, wa fi sahihaini, dalam sahihaini yaitu Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Ali lamma ba'athahu li fathi Khaybar, qala lahu fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkata, berwasiat kepada Ali tatkala mengutusnya untuk menaklukkan Khaybar, untuk menguasai Khaybar. Seraya berkata kepada Ali,